Halo, selamat pagi rekan-rekan pejuang pangan seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan mereview salah satu produk hasil penelitian dari bangsa Indonesia ini, yaitu adalah Pseudomonas fluorescens ya. Yang mana PF ini berguna untuk mengendalikan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Nah, fungsi dari PF ini mari kita lihat. Kegunaannya yang pertama adalah PF dapat mengendalikan penyakit tanaman. Kemudian yang kedua, PF membantu menyerap Fe ataupun zat besi dari dalam tanah sehingga tersedia bagi patogen. Kemudian yang ketiga, PF dapat melepas fosfat yang terikat di dalam tanah sehingga dapat digunakan ataupun diserap secara maksimal oleh akar untuk pertumbuhan. Yang keempat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Artinya PF ini dapat memberikan imunitas atau kekebalan terhadap penyakit-penyakit. Kemudian yang kelima, PF dapat meningkatkan zat perangsang tumbuh. Artinya PF ini bisa membantu memproduksi zat perangsang tumbuh di tanah yang dapat diserap oleh akar sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, apa saja sasaran penggunaannya? Yang pertama adalah tanaman perkebunan seperti tembakau, jahe, nilam, kopi, kakao, kelapa sawit, lada, vanili, dan lain-lain. Kemudian untuk tanaman pangan, hortikultura, sayuran, dan buah-buahan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Dapat kita lihat. Yang pertama, untuk perlakuan benih dan bibit, itu dosisnya adalah 25-50 cc PF ini per liter air bersih. Kemudian kedua, untuk mencegah dan pengendalian penyakit di lapangan, yaitu 10-20 cc per liter air. Kemudian untuk merangsang pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan maksudnya 5-10 cc per liter air. Nah, cara penggunaannya adalah dengan cara disemprot pada tanah dan tanamannya. Dan khusus untuk nomor 1 ini, untuk perlakuan benih, itu adalah dengan cara perendaman. Misalnya untuk di benih jahe ya, itu dilakukan perendaman dengan dosisnya 25-50 cc per liter air bersih. Nah, larutan PF ini larutannya berwarna bening dengan aromanya yang khas ya. Dia aroma yang khas. Perlu diketahui bahwa PF ini adalah bakteri patogen, artinya bakteri pemakan bakteri ya, yang mana cara kerjanya adalah bakteri ini akan membunuh semua jenis bakteri yang menyebabkan penyakit. Bahan aktif dari PF ini adalah Pseudomonas fluorescens, yang mana PF ini bekerja membunuh bakteri penyebab penyakit pada tanaman. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Yang pertama, kocok dahulu sebelum dilarutkan. Tujuannya adalah agar tidak ada endapan dan biar larutan PF ini homogen dia. Kemudian kedua, larutkan dengan menggunakan air sumur yang jernih atau tidak mengandung kaporit ya, untuk melarutkan PF ini. Yang ketiga, untuk perlakuan benih, rendam benih dan bibit minimal 2 jam, lalu kering anginkan, baru disemai atau ditanam. Ya, khusus untuk jahe ya, sesudah bibit jahenya dipotong ataupun dikopek bahasa di sini, langsung direndam selama minimal 2 jam, maksimal 6 jam, lalu diangkat dan dikering anginkan, kemudian siap untuk ditanam. Dan biasanya kalau jahe yang sudah terkena penyakit, jika sudah kita rendam dengan PF ini, dia akan ketahuan. Sesudah kita kering anginkan, dia akan meler ataupun berair.
Nah, itu tertanda jahenya, bibitnya itu sudah terserang penyakit. Jadi buat apa kita tanam? Langsung dipisahkan saja mana yang terserang penyakit. Kemudian untuk tanaman pangan, untuk tanaman di lapangan, siramkan larutan PF ke bagian tanaman yang terserang penyakit dan tanah. Nah, ini pada jahe ini sering terjadi nih. Tanaman jahe yang sudah terserang penyakit oleh bakteri ini cepat sekali menularnya. Terlebih pada musim hujan ya. Ini cepat sekali menular, makanya perlu dilakukan penanggulangan dengan melakukan penyemprotan. Inilah fungsinya PF ini, dapat dia menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan, semprotkan PF pada bagian bunga dan tajuk. Tajuk itu ujung daun ya. Nah, peringatannya jangan dicampur dengan pestisida atau pupuk kimia. Ini harus digunakan secara tunggal, dan semprot yang digunakan pun harus bersih dari zat kimia dan deterjen. Baru perlu diketahui bahwa PF ini tidak berbahaya bagi tumbuhan, manusia, dan ternak karena ini adalah organik. Kemudian cara penyimpanannya adalah tutup wadah dengan rapat dan simpan di tempat yang sejuk dan kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, PF ini kemasan satu botol isi 1 liter atau 1000 cc. Dimana untuk kita penyemprotan di lapangan 1 liter ini bisa digunakan sebanyak 5 tangki yang 16 liter. Kalau untuk pencegahan tadi bisa kita sesuaikan 10-20 cc per liter air. Kita tinggal bagikan aja pompa kita itu yang berapa liter. Inilah dosis pemakaiannya. Nah, ini PF ini sudah banyak digunakan oleh petani-petani jahe yang berhasil karena manfaatnya ini sungguh luar biasa. Dapat mencegah dan menanggulangi penyakit pada tanaman, secara khusus untuk tanaman jahe. Untuk informasi silakan menghubungi saya di kolom komentar video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam pertanian.